sangat diperlukan dalam pembelajaran. Nah, kita mungkin sudah sedikit atau perlahan mengikis media-media pembelajaran yang non teknologi seperti yang dulu sering kita gunakan. Karena saat ini kita disediakan banyak sekali pilihan model atau media teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian nanti yang akan menyampaikan materi tersebut adalah Bapak Bagus sendiri. Beliau nanti mudah-mudahan pulang dari sini, Pak Bagus, hari Senin kita melek teknologi lebih lebar lagi, gitu. Melek teknologi lebih lebar lagi. Selama ini yang kita anggap koyok sulit begitu, nanti akan dijelaskan dengan mudah dan bisa dimanfaatkan. Begitu Bapak Ibu, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pergantiannya di di smartphone kita. Jadi LCD sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalau nggak ada LCD, nggak usah bingung, kita bisa pakai yang namanya PowerPoint Microsoft 365 ya Bapak Ibu. Apakah sudah berhasil ngelimnya? Sabar. Oke, jadi judulnya adalah pembuatan serta pemanfaatan media dan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Baik, sebelum kita lanjutkan, supaya paparan ini tidak monoton, coba di grup WA MGMP wilayah tengah sudah saya share link. Jadi di situ nanti ada pertanyaan apa yang Bapak Ibu pikirkan jika mendengar kata teknologi dalam pembelajaran. Mohon diketikkan di situ jawaban Bapak Ibu. Ini adalah salah satu teknologi yang bisa kita gunakan, yaitu namanya menti.com. Nah, ini saya cerita sedikit Bapak Ibu. Saya sudah menggunakan ini pada saat awal pembelajaran kemarin. Saya mencoba menggali apa sih yang dipikirkan anak-anak pada saat pembelajaran online. Jadi cepat-cepatan tulis di situ. Pertama, pertanyaan saya adalah apa yang kamu pikirkan jika mendengar kata pembelajaran online, gitu Bapak Ibu. Kemudian hampir 90% menjawab yang mereka pikirkan adalah Google Classroom, gitu. Kemudian top mind berikutnya, apa yang kalian pikirkan kalau mendengar Google Classroom? Kemudian muncul jawabannya adalah tugas, gitu Bapak Ibu. W-nya adalah what I want to know, L-nya adalah what I have learned. Jadi bisa diwakili pakai ini. Kalau satu persatu mungkin terlalu lama dan semuanya tidak mempunyai kesempatan, jadi kita bisa menggunakan teknologi ini untuk memudahkan kita mengumpulkan data tersebut. Jadi seperti ini, pertanyaan ke Bapak Ibu adalah apa yang Bapak Ibu pikirkan jika mendengar kata teknologi dalam pembelajaran? Jawabannya adalah kreatif, ada yang bilang interesting, ada yang bilang mempermudah dalam segala hal, ada yang PowerPoint, ada yang Kahoot dan Quizzes, canggih, pemanfaatan media teknologi Android, laptop, PC dan sebagainya dalam pembelajaran. Kemudian belajar dengan teknologi, jadi ada media dalam pembelajaran yang melibatkan mesin. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu adalah jawaban atau apa yang Bapak Ibu pikirkan. Di sini kita bisa tampung. Jadi kita bisa gunakan menti.com ini untuk aktivitas pre-activity, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengkorelasikan dan merangsang pemikiran anak-anak untuk bisa lebih fokus ke apa yang akan kita sampaikan. Jadi sekali lagi, teknologi itu tergantung yang menggunakannya. Kalau hanya di-share gitu saja, tidak akan bisa berdampak secara efektif. Ketersediaan akses seperti ini, saya tergantung pada WiFi
Kemudian saya tergantung pada monitor untuk menunjukkan ke Bapak Ibu, dan WiFi Bapak Ibu untuk bisa mengikuti live presentation yang ada di Office 365 tersebut. Jadi ketersediaan akses. Yang ketiga adalah keterjangkauan, bisa berupa harga atau fasilitas. Jadi teknologi berkenaan dengan financial, laptop atau HP atau software yang akan dipakai, misalkan Microsoft 365 itu bisa dipakai satu sekolah dengan harga sekitar 700 atau 500 ribu. Kemudian kecocokan dengan karakter siswa di kelas. Nah, ini yang penting, karakter siswa kita seperti apa, Bapak Ibu sendiri yang tahu. Apakah semua siswa mempunyai HP atau mempunyai laptop atau mempunyai akses kuota internet, Bapak Ibu yang tahu. Jadi ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi tidak selalu teknologi itu bagus dan cocok diterapkan di setiap sekolah. Kalau di SMP 4 setiap kelas sudah dipasang WiFi, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakannya. Jadi setiap ruang kelas sudah dipasang WiFi. Seberapa autentik materinya? Apakah dibuat untuk pelajar? Jadi Bapak Ibu harus mengetahui levelnya juga. Kalau bahasa Inggris ada levelnya. Bapak Ibu yang harus menyaring sendiri. Kemudian apakah informasi yang diberikan akurat dan dapat dipercaya, jadi hook atau enggak, gitu kan? Sekarang di era disrupsi teknologi dan disrupsi informasi, maka kita harus berhati-hati. Kemudian peran serta, berapa besar kira-kira siswa bisa turut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi seperti Mentimeter ini tadi, semua kelas bisa pakai. Nanti ada teknologi yang hampir sama dengan Mentimeter, tapi dia membatasi berapa orang yang bisa engage di kegiatan tersebut. Teknologi accelerates and nurture critical thinking. Jadi Bapak Ibu bisa menyelipkan 21st century skill itu menggunakan teknologi. Jadi seperti yang saya pakai tadi, itu adalah Mentimeter, ada yang sejenis itu adalah Slide ya. Slide ini kalau nggak premium cuma 7 orang yang bisa berpartisipasi. Tetapi kalau Mentimeter tadi berapapun banyaknya bisa berpartisipasi. Oleh karena itu Jerbasuki mau beliau gitu ya. Jadi biar lancar semuanya ya yang premium, oke? Contohnya adalah misalkan kita menggunakan KWL chart ini untuk pre-activities pada saat kita mau mengajar reading, Bapak Ibu. Misalkan readingnya descriptive text, teksnya tentang waktu law. Jadi di pertanyaan pertama itu tentang K, mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan what I know. Kemudian siswanya akan bercerita apa sih yang mereka tahu tentang waktu law. Mereka akan brainstorming, langsung intinya muncul seperti tadi, Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah dibahas tentang apa yang mereka tahu, apakah setiap anak tahu dan lain sebagainya, nanti bisa dilanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu what I want to know. Jadi mereka memprediksi isi dari teks tersebut. Apa sih yang ingin saya ketahui? Nah, yang ingin diketahui ini dicari di dalam teks tersebut. Kemudian masuk ke close reading. Jadi di aktivitas K and W ini bisa dipakai di pre-reading, kemudian masuk ke close reading atau main activitiesnya dalam membaca. Strateginya Bapak Ibu bisa gunakan sendiri. Kalau saya beberapa tahun yang lalu, yang saya gunakan untuk artikel inovatif itu, saya menemukan caranya, saya kasih nama asal saja Bapak Ibu. Jadi babi buba gitu. Ba-nya adalah baca, bu-nya adalah buka buku. Jadi baca dulu sekilas gitu. Kemudian setelah dibuka kita kasih pertanyaan.
Kemudian siswa menjawab pertanyaan kita. Kemudian banyak adalah kalau nggak ada yang tahu boleh buka buku lagi, tapi kasih waktu 1 menit. Nah itu namanya time repeated reading gitu ya. Kemudian mereka akan cepat-cepat nyari, setelah itu ditutup lagi. Kemudian baca lagi, dan intinya seperti itu. Jadi seperti melatih mereka untuk apa namanya, skimming sama scanning gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung Bapak Ibu mengkreasikannya dan menggunakannya secara kreatif dan inovatif. Kemudian add puzzle. Pernah ada yang sudah menggunakan add puzzle Bapak Ibu? Sudah? Belum ya? Jadi add puzzle seperti ini. Add puzzle itu ini kalau ditaruh di Google Classroom biar siswanya nggak bisa skip videonya. Di sini kita apa mau langsung mencoba Bapak Ibu? Saya share ya. Ya, jadi di videonya nggak bisa di skip. Di situ Bapak Ibu bisa nambahkan pertanyaan comprehension untuk mengecek mereka benar-benar paham atau enggak. Sudah saya share ke grupnya Bapak Ibu. Bisa dicoba. Wifi-nya agak lemot di sini. Pakai kuota masing-masing nih. Jadi contohnya ini saya bikin. Kenapa? Oh ada username ya, sebentar. Berarti saya dasarnya kurang benar nih. Atau nonton aja nih, kelihatan nih. Nanti dicoba sendiri. Jadi saya sudah bikin video di YouTube, saya pastekan di situ. How do you do, sir? Nah, di menit tertentu Bapak Ibu bisa nambahkan pertanyaan. What is Bagus doing? Gitu misalkan ya. Jadi mereka bisa melanjutkan kalau sudah menjawab. Kalau mereka nggak menjawab nggak bisa melanjutkan. Jadi itu pakai add puzzle. Nanti Bapak Ibu bisa ambil video yang ada di YouTube atau Bapak Ibu membuat video sendiri. Nanti habis ini kita belajar membuat video yang simple, animasi, gampang sekali gitu ya. Jadi what is Bagus doing? Misalkan jawabannya adalah introducing. Kita submit. Nah, ini dapat nilai 100 Bapak Ibu. Nah, kalau sudah menjawab baru bisa di continuous. How do you do? I work. Where do you live? Okay. I live in Jember, in Patan, on Jalan Nusaida. I live at Jalan Nusaida, sir. Where do you live? Well, Nah, ini muncul lagi pertanyaannya banyak macamnya ya Bapak Ibu. Ada yang apa namanya, multiple choice, ada yang open-ended questions dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu namanya addpuzzle.com. Apa saya share aja? Jadi Mentimeter, kemudian AHA Slide, kemudian Nearpod, bukan Nearpod, tapi apa ya? Add puzzle ini, itu bisa digunakan untuk aktivitas pre-activity. Kemudian untuk
main activity, kita bisa menggunakan Nearpod. Jadi di Nearpod ini sangat lengkap sekali. Semua yang ada dan macam-macam yang diprotoli tiap aplikasi tadi, semuanya ada di Nearpod, Bapak Ibu. Mana Nearpod? Ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di Nearpod ini misalkan kita akan membuat kelas baru atau materi baru. Nah, ini kita akan sangat butuhkan ini nanti mungkin kalau ada kurikulum prototype ya. Di situ nanti akan ada lebih ke PBL-nya, Project Based Learning. Kita akan membuat rangkaian satu modul. Modulnya bisa diisi PDF, bisa diisi quiz, bisa diisi seperti video tadi misalkan. Nah, di sini udah lengkap Bapak Ibu. Ada slide, kemudian ada video. Videonya seperti Edpuzzle tadi, bisa di style seperti itu. Kemudian ada Nearpod 3D. Nah, ini cocok untuk pembelajaran STEM ya, Science, Technology, English, and Mathematics. Bisa masuk pakai ini. Misalkan ini kita preview dulu. Nah, jadinya gambarnya 3D Bapak Ibu. Bisa diputar-putar. Ini gambar apa nih? Sel nih. Jadi bisa diputar-putar seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu adalah Nearpod ya. Nanti kita bisa belajar lebih intensif lain kali mungkin. Kalau di sini sekilas aja. Videonya bisa seperti Edpuzzle tadi. Jadi kita bisa membuat pertanyaan di video, intinya seperti itu. Kemudian bisa field trip. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih banyak sekali apa itu materi yang sudah tersedia. Misalkan kelas 8. Jadi sudah lengkap Bapak Ibu, nggak perlu pusing-pusing mencari. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan dan nanti pertanyaannya kita custom, kita sesuaikan dengan level kemampuan siswa kita. Itu tadi Nearpod. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Untuk konten yang lebih bagus lagi, itu tadi kontennya bisa interaktif yang di Nearpod. Kalau Bapak Ibu akan mengajarkan reading yang lebih interaktif, namanya adalah readwords.org. Nah, saya sudah punya nih akunnya. Saya sudah menggunakan ini. Nah, ini misalkan saya sudah punya kelas di sini Bapak Ibu. Jadi kelas admin. Ini kelas saya, kelas 8A. Kemudian mereka, kalau Bapak Ibu mau mengadakan kelas literasi, ini bisa dipakai. Jadi literasinya Bapak Ibu nggak usah ngawasi mereka sudah baca atau enggak, semuanya terpantau di sini Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu ingin membuat grup discussion, di sini ada. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan dan panggil nama-namanya. Untuk mendapatkan isinya, Bapak Ibu masuk ke Find Content. Kemudian di sebelah kiri di sini banyak sekali tipenya, misalkan reading passage-nya adalah e-book atau step read. Kemudian artikelnya yang kita minta adalah, terserah Bapak Ibu pilih yang mana ya. Misalkan saya ingin yang step read aja. Kemudian di situ ada audio untuk mendengarkan juga. Kita centang audionya. Kemudian activity-nya di situ ada full question set, kemudian express question set, open-ended question, inferring questions. Jadi latihannya lengkap Bapak Ibu di sini, nggak perlu mengetik lagi. Misalkan saya full question, kemudian ada inferring question, saya klik. Kemudian grade-nya, kalau grade-nya saya lihat kemarin itu kalau siswa kita itu berada di K4 atau 5 ya. Kalau siswa saya Bapak Ibu. Jadi bukan K8 ratingnya yang ada di sini nih. Jadi K4 atau 5. Nah di sini Bapak Ibu langsung bisa masuk ke pembelajaran yang STEM Bapak Ibu. Pilih topiknya yang Science, Technology, English, and Mathematics, boleh diambil di situ. Misalkan saya pilih yang di sini ada fiction sama non-fiction. Ya, kalau fiction itu berarti cocok untuk narrative text ya, Bapak Ibu. Saya ambil misalkan ini adalah levelnya yang 4, kemudian jumlah katanya adalah 387. Jadi sudah lengkap sekali. Misalkan saya pilih ini. Sudah lengkap sekali di sini Bapak Ibu. Kemudian saya akan step read. Step read itu levelnya lebih gampang daripada yang lain. Tadi karena saya centang audio, maka siswa-siswa bisa membaca sambil mendengarkan bagaimana mempronunciasinya. Imagine you are building a house out of things that have already been used before. Normally, houses are made from materials like wood and metal. You would construct or build your house with wood and metal from other. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada vocabulary activities untuk mengecek vocab mereka. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai kelas, nanti bisa di-assign di sini ya Bapak Ibu. Jadi membuat kelas di read words. Kalau ini untuk melihat siswa awalnya mampunya seberapa gitu Bapak Ibu. Oke. Word matching. Every word has other words that have similar meaning. Jadi ini bisa untuk sinonim gitu ya. Nah, oke, seperti itu ternyata. Apa? Drag and drop ya. Banyak sekali aktivitasnya nanti. Kemudian di sini question set, langsung ketemu soal-soalnya. Gak usah bikin soal tulis-tulis. Jadi seperti ini. Siapanya ada. Ini adalah apa namanya? View-nya guru ya Bapak Ibu. Sama view-nya siswa nanti beda lagi, nggak kelihatan ini. Apa? Oh kalau ini gratis. Saya sudah pakai beberapa tahun ini.
Yang penting itu ya, berapa harganya. Ini gratis sekali. Full version ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk membuat siswa merdeka belajar ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu untuk read words-nya. Latihannya banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Oke, untuk main activity sudah, read words sudah, near part sudah. Nah, ini yang untuk taksonomi Bloom yang tingkat terakhir nih. Jadi level C berapa? Creating C6 ya. Jadi untuk creating, Bapak Ibu yang paling mudah dan paling familiar bisa menggunakan Canva. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen membuat yang lebih menarik, nah ini namanya Random Forest. Semuanya free di sini. Jadi Bapak Ibu mau membuat apa itu? Presentasi 3 dimensi atau presentasi yang berupa animasi bisa menggunakan Render Forest. Saya pilihkan yang paling gampang. Ada yang lebih bagus lagi, namanya adalah apa namanya? Lupa saya namanya. Bisa bikin film yang satunya. Kalau ini simpel saja Bapak Ibu. Mau dipraktekkan? Ya. Jadi saya perkenalkan fiturnya dulu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat video animasi, masuk ke animation video. Nah, di animation video ini ada pilihan template banyak. Ada yang berupa 3D explainer, itu seperti PowerPoint. Kita lanjut ke color. Nah, colornya ini pilihan Bapak Ibu suka yang mana yang dominan. Misalkan yang ini. Nanti yang keluar akan color yang seperti yang pilihan Bapak Ibu. Jadi misalkan yang ini, oke. Misalkan itu. Oke. Kita tambahkan add project. Sudah selesai nih. Tinggal preview Bapak Ibu. Berarti project kita sudah selesai. Misalkan sudah selesai, kita tinggal download ya. Jadi free preview. Nunggunya tergantung sinyalnya Bapak Ibu. Jadi yang sedang main ini masih rendering, berarti rendering belum selesai. Kita tunggu sambil masak, sambil ngopi, nonton film boleh. Kalau exporting berarti sudah. Nah, proyeknya Bapak Ibu sudah jadi. Kita coba ya, kita putar videonya. Gimana? Gampang? Sangat gampang, tinggal ngisi-ngisi kata-katanya saja kan jadi nih Bapak Ibu. Ada pilihannya nanti.
Nah, kita klik di sini kalau mau download. Kemudian kita save video as ya. Nah, dan keluar. Nah, ini jadinya MP4 file VLC itu. Ya. Kita coba download ya. Jadi kan selesai. Jadi seperti itu, gampang ya. Pengisi suaranya nggak ada yang di sini. Yang pakai Animaker yang bisa ada pengisi suaranya ini. Tinggal ngisi template selesai dulu. Gimana? Yang mana itu? Bisa semua ya? Nih, saya. Ini kan saya pakai laptop. Oh, enggak bisa. Kalau link bisa semuanya kalau web. Kalau aplikasi baru install itu. Kalau yang Nearpod itu, Bapak Ibu nyeting kelasnya pakai laptop, nanti siswa-siswinya bisa mengikuti pakai aplikasi Nearpod yang ada di Android-nya. Iya, gratis kalau Nearpod. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Contoh lain mungkin saya carikan yang sudah jadi ada di web saya. Bukan mana ya? Kok hilang? Determination and pedagogical skill of the teacher. Jadi yang namanya teknologi itu hanya sebuah alat, kemudian penggunaannya dan pengelolaannya sehingga bisa dimanfaatkan dan bisa bermakna untuk siswa itu semuanya tergantung kreativitas dan inovasi Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Bapak Ibu anggota NPAP Bahasa Inggris Wilayah Tengah, materi tentang pembuatan serta pemanfaatan media teknologi dalam pelajaran bahasa Inggris.